Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ikutin terus channel YouTube-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you, selamat menonton. Jadi di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang persalinan aku dan bagaimana pengalaman aku lahiran normal di Vietnam. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi ceritanya itu HPL-nya aku tuh tanggal 11 April 2024. Nah, anjuran dokter udah mendekati HPL itu boleh lahiran kalau ada kontraksi itu boleh lahiran gitu guys. Nah, aku tuh di sini kebingungan dong. Takutnya aku kan punya darah rendah ya guys ya. Takutnya tidak bisa lahiran normal. Darah rendah ataupun tinggi itu tidak bisa lahiran normal. Nah, dan katanya minus juga tidak bisa ke lahiran normal, tapi nyatanya bisa. Nah, kontraksi tanggal 6 jam habis maghrib guys. Habis maghrib, habis buka puasa, aku kontraksi karena sebelumnya ya setelah melakukan something wrong itu selang satu jam aku mengalami kontraksi yang seperti rasanya itu seperti apa ya? Rasanya itu seperti halangan di hari pertama. Jadi rasanya itu perutnya kayak diuntel-untel gitu loh guys. Apa ya diuntel-untel itu bahasa Indonesianya? Pokoknya perut itu rasanya kayak diuntel-untel gitu. Pada tanggal 6, itu masih tanggal 6 habis maghrib melakukan sesuatu itu ya. Terus 1 jamnya kontraksi, terus aku laporlah ke Pak suami. Perutku sakit, kenapa ya? Takutnya kayak kemarin sebelumnya aku itu sempat seperti itu guys, kontraksi juga. Ternyata kontraksi bodong, kontraksi palsu. Nah, setelah itu suami tanya, sakit perutnya berlangsung lama apa cuman beberapa menit terus hilang, beberapa menit hilang. Terus aku bilang ini berlangsung lama, aku bilang seperti itu. Nah terus jam 7 setengah 8-an dan kondisinya itu gerimis teman-teman. Di Vietnam itu kondisinya itu gerimis. Itu semua udah pada bingung dan di situ tuh ada ibu mertua, kita absen dulu, kita absen. Ada tante ya istilahnya, ada tante, terus ada anak aku yang pertama, terus ada siapa namanya, Tuanta lagi mandi. Nah itu tuh langsung telepon Haifong, Fong di mana posisinya gitu kan. Terus Haifong tuh langsung ke sini guys, terus kita berangkat kan. Nah terus ada Aing Heng juga itu nganternya. Nah kebetulan suamiku nyampe duluan, aku kena macet. Padahal kita tuh berangkatnya tuh sama. Paling rumah sakit kalau kena macet ya paling 25 menitan lah guys, 25 menitan kan. Nah setelah itu udah sampai tuh di situ pengecekan lah guys. Nah perutnya itu kayak ditempelin apa ya? Ditempelin buat detak jantung itu apa ya kan, bulat gitu ditempelin di sini di perut gitu. Nah terus jantungnya geredak gitu. Terus habis itu dokter masuk mengecek, ternyata pembukaan 3 guys. Oh my god. Nah ternyata habis melakukan itu kan ya, terus pembukaan 3 terus setelah itu aku kan setelah pengecekan jantung itu dialihkan ke tempat buat lahiran. Nah di situ tuh aku bingung, ini lahiran normal apa sesar ya? Soalnya tempatnya tuh kayak ruang operasi gitu loh guys, ruang operasi gitu kan. Dan di situ tuh anehnya, biasanya kan kalau orang lahiran itu kan kayak disuruh jongkok, disuruh jalan-jalan biar pembukaannya cepet ya. Tapi di situ saya tidak guys, saya disuruh tidur, dan tidur aja gitu. Disuruh tidur di tempat tidur gitu loh. Nah di situ udah dilakukan infus kan, terus oksigen, terus ditensi, terus pokoknya dimodifikasi ya kayaknya ya guys ya.
Terus aku kan banyak yang tanya tuh di kolom komentarnya Pak suami, lahiran sesar ya, lahiran normal tapi seperti sesar ya. Ceritanya nggak seperti itu guys. Jadi sistem di rumah sakitnya itu untuk mengurangi rasa sakit itu di ininya kayak sesar. Jadi seperti itu ya guys. Ininya tuh disuntik punggungnya sini. Wow, rasanya luar biasa menurutku itu. Nah, itu ternyata katanya kayak induksi gitu loh guys. Jadi biar untuk mempercepat pembukaan. Bukan untuk ini kalau salah koreksi ya guys. Soalnya aku nggak terlalu ngerti bahasa Vietnam ya. Dan ini ada lucunya sekali di saat pengedenan ya. Di saat pengedenan ini kalian harus mendengarkan cerita aku. Nah, di situ tuh dokter dan suster itu ngomongnya tuh panjang. Sedangkan aku kan orang Indonesia kan, dia ngomongnya pakai bahasa Vietnam dicampur bahasa Inggris. Aku gini, oke, aku sama sekali gak ngerti guys. Nah, alhamdulillah pembukaannya itu cepat sekali. Pembukaannya cepat sekali. Dari pembukaan 3, 4 kan, itu pembukaannya seperti apa Vi? Kok bisa pembukaan itu? Jadi jarinya itu dimasukin ngek gitu guys. Seumpamanya ini ya, dimasukkan ngek gitu. Gitu. Ya Allah, rasanya seperti menguras laut sepanjang berkilometer kali ya guys ya. Itu rasanya luar biasa. Pokoknya ya. Tapi di sini aku juga bahagia banget karena bisa merasakan betapa sakitnya lahiran normal gitu guys. Nah, setelah itu kebetulan aku lahirannya itu sama ada 2 orang guys. Jadi ini ruangan 1 guys, ini ruangan 1, ruangan aku. Jadi satu ruangan itu 1 orang ya. Ya iyalah masa rame-rame. Nah, ini kan ruangan 1 dan ini ruangan 2. Nah, orang yang di sini itu ternyata pembukaannya ternyata dia tuh sejak jam 6 pagi, lahirannya jam 1 malam. Bayangin itu seperti apa. Nah, dia yang di sini itu beratnya 3,9, 3 kilo 9 on. Pokoknya 3,9. Nah, terus cewek, bayinya cewek. Ini katanya dokter lahirannya berangkatnya dari jam 6 pagi, lahirannya tapi berarti hitungannya lahirannya tanggal 7, 1 hari berarti ya? Enggak ya? Ya seperti itulah. Nah, dokter di sini, aku kan ngerti sedikit bahasa Vietnam ya. Dokter di sini bilang, wah ini maksudnya manusia ini aku gitu loh guys. Ini kok cepat sekali pembukaannya gitu. Alhamdulillah aku dipermudahkan dalam lahiran, nah gitu. Dan di situ udah mulai sakit kan pembukaan 7. Nah di situ suami live guys, nggak mungkin dong aku kan merintih kesakitan kan, nggak mungkin. Kekerenanku sebagai Vidya ini nanti hilang. Iya, aku menahan sakit sebenarnya itu sakit banget itu. Udah pembukaan 7, 8, 9, 10 itu rasanya tuh rasanya tuh seperti napas itu kayak mau berhenti gitu loh guys. Nggak tahu ini lebay apa ya, yang penting rasanya tuh udah bingung, keringetan dingin di sini. Terus kalau aku panik di sini ada rekam jantung ya, detak jantungnya. Kalau aku panik pasti dedek gitu kan, pasti suami tahu kan. Jadi di situ aku pokoknya baca sholawat Maryam, Hana waladat Maryam, Mama Maryam waladat Isya, urut ayuhal maulud bi kudratil malikil makbud. Aku udah di situ udah keliru semua itu ayat-ayatnya. Pokoknya aku di situ sambil wiritan, pokoknya sambil berdoa sama Allah, ya Allah permudahkanlah di sini saya lahiran ibaratnya sendiri ya guys ya. Kenapa sendiri? Maksudnya dari orang Indonesia sendiri, keluarga Indonesia nggak ada gitu, adanya keluarga Vietnam sama aja, tapi lebih afdol kan keluarga dari Indonesia gitu loh guys. Tapi karena memang aku nggak mau munafik, nggak mau egois kan, sebentar lagi Lebaran, biar maktum itu sama keluarga Indonesia dulu, terus baru ke aku. Nah nanti maktum sekitar tanggal 20
itu makin datang sama bunda, sama papi, pas sama Nanda. Nah, semoga perjalanannya lancar. Nah, terus guys, setelah itu kan aku udah pembukaan 10 tuh. Terus dicoblos apa nggak tahu keluar apa, itu yang tahu suamiku. Dicoblos itu rasanya tuh anget gitu loh guys. Rasanya tuh kayak air mengalir. Kayaknya ketuban ya, nggak tahu juga ya. Kurang tahu juga. Nah, di situ tahu nggak guntingnya itu gunting macam apa itu? Guntingnya panjang guys. Guntingnya panjang. Habis dicoblos itu kan, terus nunggu merosot lagi ke bawah, kepalanya bayi itu merosot ke bawah. Dan aku tuh di situ tuh bingung banget. Dokternya nggak bilang 1, 2, 3 gitu, enggak. Dia bilang apa ya, pokoknya tuh tiup-tiup, bukan, pokoknya tuh kakinya diangkat ke atas, jadi otomatis kan robek kan. Kalau di Indonesia kan nggak boleh diangkat kan, bokongnya itu nggak boleh. Tapi tuh kakinya 2 itu diangkat di atas, terus dagunya itu sampai ke sini, ke dada situ guys, terus ngeden kan di situ. Terus aku dalam hati kalian kan buat yang lahiran normal jangan sampai bilang gini ya, aku sudah nggak sanggup lagi, jangan sampai bilang gitu. Aku tuh di situ guys, udah mata itu udah berkunang-kunang mau pengsan, nggak tahu kenapa. Itu udah hitam, awan hitam itu guys. Itu aku nggak cerita sama suami, takutnya suamiku tuh nanti pingsan, terus nanti nggak nemenin aku guys. Itu tuh aku waktu pembukaan 7 sampai lahiran itu aku pura-pura nggak kesakitan. Nah, waktu mau ngeluarin kan itu kan dokternya ayo kan gitu kan, ibaratnya nyenglen gitu, ayo gitu kan. Ya udah kelihatan pucuk rambutnya gitu kan. Terus habis itu aku ngeden, ya Allah gitu kan. Aku sampai mengucapkan Allahu Akbar itu kenceng banget, Allahu Akbar. Terus ya Allah, aku bilang seperti itu kan. Terus sampai ngeden gitu kan. Terus udah keluar kan, super berat, dan disitu rasanya pelong banget. Nah, ini belum selesai ya. Ini tentang menjahit. Menjahitnya itu hampir 1 jam diobras, dan itu kebetulan dokter top 1 di rumah sakit itu. Jadi dokter top 1 biar mengembalikannya rapi. Jadi itu terkenalnya mahal karena jahitannya rapi guys, jahitannya rapi dan kenceng. Jadi suamiku itu pokoknya fasilitasin aku banyak banget. Terus abis itu aku kan bilang habis lahiran pulang aja kan gitu kan. Soalnya kan aku masih mikirin biaya guys, padahal suamiku tuh nggak pernah mikirin seperti itu, biaya dan itu. Pokoknya memprioritaskan aku di sini gitu. Terus aku di situ kan sempet nangis, suamiku nangis. Suamiku bilang, "Kamen faknya, kamen give jauh mood koncainya." Dia bilang, "Terima kasih ya istriku sudah memberikan aku hadiah anak laki-laki yang sehat." Terus aku juga ikut nangis kan ya, suamiku juga nangis, aku juga ikut nangis. Aku bilang gini, "Maaf ya nak, ibu lahirannya agak lama." Padahal itu paling cepet guys, itu paling cepet ternyata katanya. Nah di situ ya udahlah, aku di situ cuman bisa mengucap syukur gitu. Anakku ditempelin di dada sini guys, rasanya anget gitu ya guys ya, rasanya anget gitu. Terus aku bilang gini, ya Allah anakku bersih sekali, bersih guys, anakku tuh bersih, alhamdulillah, masya Allah itu bersih sekali guys. Kayak apa, dokter itu nggak perlu membersihkan gitu loh, bersih sekali. Terus kalau sampai dokter bilang, "Kamu makan apa?" kan gitu. Aku mau jawab makan mie instan, nanti salah ya guys ya, makan seblak, makan bakso aci kan gitu kan nggak mungkin ya guys aku ngomong gitu kan. Nah terus abis itu sudah kan jam 4 subuh kita pindah ruangan itu, pindah ruangan buat penginapan. Nah terus setelah kita pindah ruangan kan ya teman-teman, kita udah pindah ruangan. Di situ udah pagi tidur. Rasanya tuh kayak gini, rasanya tuh ngantuk sekali teman-teman. Terus setelah ngantuk ria itu bangunlah jam berapa ya? Aku lupa ya itu ya.
Aku nggak tahu itu jam berapa, pokoknya itu dokter menganjurkan bisa berdiri apa enggak kan gitu, sambil jalan-jalan kecil biar air yang ada di perut itu air atau darah-darah yang ada di perut itu mengalir ke bawah, mengalir di pembalut gitu loh guys. Jadi biar cepet habis katanya dokter, biar badannya itu kembali langsing gitu katanya, biar badannya itu bagus gitu katanya. Perutnya tuh harus diusap-usap gitu, terus suruh berdiri jalan-jalan kan. Nggak tahu kenapa jalan kan, aku tuh udah jalan kan, tiba-tiba aku beradalah di kasur lagi. Ternyata guys, aku pingsan dan tiba-tiba ada Pak Suami di samping. Sebelumnya Pak Suami tuh tidur, jadi udah ada di samping gitu dia udah ada di samping sambil keringatan dan panik dia tuh panik kan orangnya kalau aku tuh pingsan atau aku kenapa-napa tuh paling panik. Terus dia kan gini, siniku kan kayak keringat dingin gitu kan, terus bilang gini, Fei kan gitu kan. Terus habis itu udah nggak usah pulang, di sini aja nunggu kamu pulih baru pulang kan gitu kan. Dalam hatiku, mampusin di sini nanti biayanya meledak kan gitu kan. Ya Allah kan gitu. Terus aku di situ gini, ya Allah lancarkanlah rezeki suamiku. Aku tuh selalu doa seperti itu guys di setiap sholatku. Lancarkan rezeki suamiku, sehatkanlah suamiku, lindungilah suamiku, terus pokoknya lindungi keluargaku semuanya, aku doain semuanya, nenek, mbah, sama maktum, Mekven, banyak sekali yang aku doain di situ. Nah di situ tuh aku sempet pingsan kan, udah pingsan abis itu kan aku di rumah sakit itu sekitar berapa hari ya, lupa loh aku, sekitar 3 kalau nggak 4 hari lupa aku guys. Nah terus udah selesai hari ketiganya itu perawatan kayak keramas, masas, itu udah fasilitas dari rumah sakit yang udah di booking suami. Enggak, maksudnya buat lahiran itu loh guys. Nah itu tuh di situ terapi baru pertama aja loh guys, start pertama terapi duduk itu ya Allah, ituku rasanya tuh sakit buat duduk. Nah ternyata waktu terapi pertama itu kan bentuknya kan kayak kursi gitu, tengahnya bolong. Nah di situ tuh ada panas gitu loh. Silit kita itu panas, silit itu panas dan tapi wangi. Terus kakinya itu kayak di atas kristal gitu, itu tuh dingin. Jadi itu ada dua cuaca, ada dua fase, dingin sama hangat. Nah baru fase pertama aku pingsan guys di situ, dibalikin lagi ke ruangan, jadi nggak jadi keramas baru setep itu karena darahku tuh memang rendah banget dan aku tuh mengeluarkan banyak darah teman-teman. Nah jadi ceritanya seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah kepo. Pokoknya solusi dari aku, kalau melahirkan tetap tenang, jangan sampai tensi kita naik dan turun, biar kita itu bisa normal teman-teman ya. Kita lahiran tetap tenang, pasrah sama yang di atas. Thanks for watching semuanya, bye bye, assalamualaikum.